Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widya Sidiki. Saya hari ini akan mempresentasikan salah satu materi dari fotografi yang bernama segitiga exposure. Ya, oke, kita langsung masuk aja di konten pembahasan kali ini. Ada exposure, ada shutter speed, ada aperture, ada ISO. Nah, apa sih itu exposure? Exposure adalah salah satu tolak ukur untuk beberapa banyak intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Ya, dikhususin sebenarnya ini untuk kamera DSLR yang dimana punya jendela bidik atau shutter. Nah, tapi exposure ini juga ada di kamera-kamera lainnya seperti di full frame, di kamera medium format, di kamera manapun. Nah, kita lanjut. Nah, di bagian exposure ini ada simulasinya. Untuk aperture ini atau orang biasa sebut diafragma ini ada dua keterangan, yang dimana semakin kecil bukaan pada si lensa, ya, ini akan menangkap gambar semakin banyak. Namun semakin besar bukaan pada si lensa ini, dia akan semakin kecil pula gambar yang dapat ditangkap dan menghasilkan efek blur di belakangnya. Yang kedua ada shutter speed. Di shutter speed ini ada semakin kecil angkanya atau 1/nya semakin besar, itu akan menghasilkan gambar yang cukup jelas pada gambar bidang-bidang seperti olahraga, yang dimana objek dari si foto tersebut itu bergeraknya sangat cepat. Bisa dilihat sendiri 1/500, 1/250, 1/125. Ini tuh sebenarnya pernya ini adalah per second. Jadi kayak 1/500 second, 1/250 second ini ada 1/8 second gitu. Terus ISO ini sebenarnya gak terlalu jelas digambarkannya di sini, tapi ISO ini untuk keterangan seberapa cerah kamera itu membantu kita memberikan tambahan boost cahaya itu yang masuk pada gambar kamera kita. Ya, bisa kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada perbedaan ISO dulu. ISO ini dapat dilihat dari ISO yang paling kiri ini 200, yang tengah 400, dan ini 800. Ini menggunakan shutter speed dan aperture yang sama. Ini dapat menghasilkan 3 foto yang berbeda dengan ISO sendiri. Nah, pada penjelasannya adalah ISO adalah seberapa sensitif kamera terhadap cahaya. Kalau ISO-nya tinggi, kamera bisa menangkap gambar meskipun cahayanya rendah, misalkan ruangan gelap. Tapi kalau ISO-nya terlalu tinggi, gambar bisa jadi berisik. Ada titik-titik yang kasar yang disebut noise. Noise itu kayak apa ya? Bikin gambar kita ini jadi kayak sedikit burem gitu, kayak berpasir kalau misalkan kita lihat. Nah, yang selanjutnya ada aperture. Aperture ini adalah seberapa besar lubang lensa di kamera kalau lebih banyak cahaya yang masuk dan latar belakang menjadi blur atau bokeh, membuat objek utama menjadi menonjol. Kalau lubangnya kecil, misalnya f1/16, cahaya yang masuk lebih sedikit tapi seluruh gambar akan lebih tajam, seperti yang dijelasin tadi. Nah, di yang paling kiri ini ada f0,5, 5,0, yang di tengah ada f2.8 dan ada f1/8. Ini bisa dilihat perbedaannya, yang mana yang dapat lebih jelas gambarnya secara keseluruhan. Yang 5 ini akan lebih jelas bagian belakangnya dibandingkan 1/8 ini, karena dia akan semakin besar bukannya, dia akan lebih fokus ke objek yang ada di depan. Selanjutnya ada di shutter speed. Shutter speed ini adalah seberapa lama kamera membuka matanya. Matanya itu atau si jendela shutternya itu dihitungnya dari sini. Jadi seberapa lama kamera membuka matanya untuk menangkap cahaya. Kalau cepat misalnya 1/1000 detik, bisa membentuk gerakan, misalnya saat ada orang lari. Kalau lambat misalnya 1 detik, objek yang bergerak bisa terlihat blur. Jadi efek ini bisa dipakai untuk membuat foto lebih dinamis. Ini tuh bisa dipakai buat foto alam, foto olahraga. Ya, kalau di foto alam tuh jadi kayak bikin efek
Kalau ada teorinya itu yang airnya itu jadi nggak kelihatan, kayak di sebelah kiri ini airnya tuh kayak jadi hilang detailnya, jadi kayak cuma lurus aja. Yang di tengah ini shutternya yang sedikit lebih kecil angkanya, satu pernya semakin besar. Ini akan jadi lebih sedikit bertekstur, dan ini semakin besar angkanya, satu pernya semakin besar, kayak 1/1000 ini bisa. Jadi dia bisa menangkap lebih detail lagi untuk si airnya ini. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar. Terima kasih.